Bu, ini kenapa anak tak? Tidak betul. Tadi itu. Ainun, Akbar, sini nak, makan pagi. Ainun, Akbar. Mema, bukan ayam kemarin lagi nih? Ayam kemarin, tapi sudah cukup panasin nak. Enak gini makan maki aman gini. Coba dulu, Mak. Wah, enak ini, tambah tak lagi. Mak, pakai paruku. Kenapa nak? Kenapa ini? Nah, enak aku rasa. Gara-gara ayam ini, Mak. Mak, tambah sakit paruku, Mak. Kayu juga sakit sekali. Pak! Pak! Magi na. Magi. Muntah-muntah itu lalu, pernah mantu-manu. Kenapa gak timbul na puskesmas sih? Halo? Entah kamu dijemputin aku. Tak lalu, dua di bawah. Begitu nih dok, langsung muntah-muntah. Muntah-muntah sekali deh. Sekali dok. Oh iya, apa lagi keluhannya? Perutnya dok. Oh iya. Tadi kepalanya pusing. Dari obat atau bahan kimia? Tidak ada dok. Tata laksana keracunan makanan itu kita langsung lakukan preliminary survey, yaitu dengan metode AFPU. Yang pertama alert, kita cek kesadaran pasien. Nah di sini pasien matanya spontan, kesadarannya bagus. Kemudian verbal, Pak, di mana ke ini Pak? Kita tahu Ji? Pasien kesadarannya bagus. Jika pasien tidak sadar, boleh kita lanjutkan di pain dan unresponsive. Setelah itu kita nilai ABCDE-nya. Yang pertama airway, si lurus badannya. Lakukan head feel dan chin lift. Kita lihat potensi jalan nafasnya apakah ada obstruksi atau tidak. Di sini normal. Kemudian masuk ke breathing, langsung kita rasakan loop listen and feel. Kan dinding dadanya, rasakan hembusan nafasnya. Oke, normal. Kemudian sirkulasi, cek arteri karotis. Ya normal. Kemudian disability, kita cek GCS-nya. Pak, boleh Ki angkat tangan tak? Ya, normal GCS-nya kompos mentis 15. Kemudian jaga exposure agar tidak pasien jatuh ke hipotermia. Selanjutnya kita masuk ke secondary survey, yaitu kita lakukan pemantauan tanda-tanda vital. Tapi dok, sudah saya ikut semua tanda vitalnya. Ya, tensinya 110/70, kemudian suhunya 36,6, dan saturasinya 100. Ya, demikian dok. Ya. Makasih Pak. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, selanjutnya kita periksa inspeksi palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita nilai pasien apakah jatuh ke dehidrasi berat atau sedang. Kemudian kita palpasi. Apakah pasien kesakitan? Tidak. Ini. Kemudian setelah itu kita auskultasi, bising usus dari pasien. Pada pasien ini kasus yang sama, bersaudara pasiennya, di mana kasusnya keracunan makanan. Tata laksananya sama, tetap preliminary survey pertama kita lakukan, yaitu alert, verbal, pain, dan unresponsive. Kemudian setelah aman, boleh kita lanjut ke ABCDE, airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Lalu setelah semuanya aman juga, lanjut ke secondary survey. Kita lakukan pemantauan tanda-tanda vital dan kita periksa pasien secara head to toe. Jadi Bu, berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan saya, anak tak ini mengalami keracunan makanan, yang mana mungkin disebabkan karena makanannya yang kita panasi itu sudah tidak fresh, terkontaminasi di kulkas tak dengan pangan yang ada bakterinya. Jadi itu nanti yang menginvasi makanannya, yang memproduksi toksin, yang mana toksin itu yang menyebabkan anak tak ini muntah, kemudian nyeri perut. Dok, tidak ketahui kalau gara-gara itu ayam namun muntah begini. Jadi bagaimana misalnya dok keadaannya? Oh ya, tidak apa-apa Ibu. Semoga ini bisa jadi pelajaran ya, agar tidak terjadi lagi kasus yang sama, keracunan makanan. Untuk keadaannya nanti saya berikan obat
dengan menginfus. Jadi bagaimana Ibu? Apa Ibu bersedia? Iya, Dok. Ya. Baik Kak, boleh mungkin dikasih infus Kak. Untuk obatnya kasih saja antiemetik, anti mual muntahnya boleh ondansetron, kemudian obat lambung boleh Kak, omeprazol sama sucralfate untuk sitoprotektor lambungnya Kak. Ya. Ibu, ini sudah terpasang infusnya dan sudah juga kita terapi untuk pemberian infus dan mual muntahnya dan nyeri perutnya Ibu. Jadi nanti Pak bantu untuk kita observasi saja sambil memantau pasiennya. Halo teman-teman, berikut adalah tips agar terhindar dari keracunan makanan. Yang pertama, mencuci dan membersihkan peralatan masak serta perlengkapan makan sebelum dan setelah digunakan. Kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah makanan. Selanjutnya, menjaga area dapur atau tempat dari serangga atau hewan yang lainnya. Selanjutnya, jangan mengonsumsi makanan yang telah kadaluarsa, berbau, ataupun tidak enak rasanya. Selanjutnya, bersihkan dan mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum digunakan, terutama yang dikonsumsi mentah. Dan yang terakhir, tidak mengonsumsi pangan yang secara alamiah mengandung racun, seperti misalnya ikan buntal atau jamur liar yang bisa mengandung racun.